Bapak untuk mewawancari. Apakah Bapak dapat diwawancarai? Saya bersedia, Mbak. Silakan. Nah, langsung saja kita mulai ya Pak. Oh, sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Nama saya Pradita, akrab disapa dengan panggilan Nadit. Untuk saat ini saya bekerja di PT BAF Indonesia. Kalau boleh tahu jabatan Bapak di perusahaan ini apa ya? Saya di sini sebagai sales marketing, khususnya di multi product, Mbak. Kapan perusahaan ini didirikan ya Pak kalau boleh tahu? Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995, kurang lebih sudah hampir 27 tahun. Pada saat itu dia masih bergerak di bidang kendaraan, tapi sekarang sudah merambah di bidang pinjaman dana syariah dan juga di pinjaman multi produk seperti elektronik sama perabotan rumah tangga. Sudah terlalu lama sekali ya Pak didirikannya? Iya, iya, Pak. Terus bagaimana Pak bentuk strukturnya gitu Pak? Untuk struktur di sini ada beberapa divisi, ada divisi multi produk, ada divisi dana syariah, ada juga divisi yang namanya itu NMC ataupun bergerak di sepeda motor. Untuk hal ini, jadi semua itu ada strukturnya, ada bagian collection gitu. Yang tertinggi tetap yang namanya itu kacap, kepala cabang. Dan di bawahnya ada yang namanya strukturnya, ada STL, ada GMH, ada yang namanya chip, itu bagian kolektor. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana Pak bentuk pembagian struktur kerja di perusahaan ini? Kalau bentuk pembagian struktur kerja semua udah tahu ya tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk yang bagian marketing dia itu bakal melakukan namanya pemasaran. Kalau collection itu yang bagian untuk mengantisipasi atau mengawasi yang namanya tunggakan. Selebihnya sih ada yang namanya pihak admin yang mempermudah kami dalam penyelesaian ataupun bertransaksi dalam satu berkas misalnya seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, apa syarat dan ketentuan nasabah untuk mengajukan kredit? Untuk syarat dan ketentuannya itu setiap divisi itu berbeda-beda, tapi hal yang terpenting itu pertama itu tentunya KTP, kartu keluarga, ataupun ada pendukung yang lainnya seperti kayak misalnya konsumen punya BPKB itu juga lebih bagus karena kan di sini bergeraknya yang terutama penjualan kita tertinggi itu dia bergerak di dana, jadi di situ wajib mempunyai BPKB, kartu keluarga dengan KTP. Bagaimana Pak cara penanggulangannya jika misalnya nasabah itu ada yang menunggak dalam pembayaran ataupun melarikan barang tersebut? Untuk penanggulangannya pertama dari kita sendiri ya, sebelum kita proses satu nasabah, kita harus tahu, paham betul karakter si nasabah. Jadi tidak langsung semua itu di-ACC-kan, jadi kita akan observasi terlebih dahulu. Kita ada beberapa bagian tim lapangan, seperti kita konfirmasi dengan tetangganya atau dengan kerabat dekatnya, itu layak nggak untuk kita berikan pinjaman. Terus kita akan kasih yang namanya service lebih, yaitu kita akan menanyakan apakah barang yang sesuai ataupun kegunaannya sesuai nggak sama kebutuhan si konsumen. Dan kita selalu mengingatkan sebelum jatuh tempo pembayaran nasabah. Jadi nasabah merasa tidak risih sebelum dari pihak Jakartanya yang menagih. Jadi dari sini kita sudah wanti-wanti terlebih dahulu. Saya bertanya Pak, apakah perusahaan ini ada denda keterlambatannya? Kalau boleh tahu dalam bentuknya apa gitu? Untuk keterlambatan di setiap perusahaan saya rasa memang semua ada ya. Di BFI, di Adira, di FIF, semua leasing ataupun kredit pasti ada yang namanya keterlambatan, pasti denda. Untuk dendanya itu setiap divisi itu berbeda-beda. Tapi saya rasa denda yang paling murah itu ya di BAF karena cuma 0,5% dari asuransi konsumen. Dan buat kita sih paling murah saya rasa karena kami mampu bersaing dengan pihak-pihak leasing manapun karena kami salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Pak, selanjutnya Pak, bagaimana bentuk jaminan perusahaan ini yang diberikan kepada nasabah gitu? Seperti jaminan apa asuransinya. gitu? Oh iya, yang pertama kami yang ada yang namanya asuransi di jiwa. Maksudnya gini, bila konsumen itu tidak bayar ataupun karena sakit, kita bisa mengcovernya dengan dibayarkan oleh pihak asuransi cicilannya tersebut. Tapi kalau misalnya satu lagi asuransi di COVID, baru-baru ini kita luncurkan, 3 bulan pertama jika konsumen kena COVID, maka si konsumen mendapatkan keringanan ataupun santunan. Dan satu lagi, kita juga ada yang namanya itu asuransi disabilitas, maksudnya cacat total karena kecelakaan itu bisa dilunaskan ataupun karena meninggal konsumen bisa mendapatkan santunan. Kurang lebih seperti itu sih jaminannya. Kalau boleh tahu Pak, apa tujuan perusahaan ini didirikan gitu? Perusahaan didirikan yang pertama ya memperoleh profit ataupun laba sebesar-besarnya sih. Itu kan nggak bisa kita mungkiri, setiap perusahaan pasti mencari keuntungan. Yang pertama itu perusahaan ini membantu konsumen yang awalnya ingin punya barang tapi dia nggak sanggup untuk membelinya. Inilah peluang kita masuk ke dalam konsumen supaya mampu untuk membelinya. Jadi kita dibilang kayak sisi baiknya kita membantu konsumen untuk mempunyai barang impian walaupun si konsumen belum mampu untuk membeli secara cash. Jadi intinya nih Pak, perusahaan ini membantu masyarakat memudahkan apa yang ia pingin gitu lah ya Pak? Iya, jadi konsumen itu ini merupakan salah satu penyambung jiwa masyarakat ya, gitu. Karena kan kita ada yang namanya pinjaman dana kayak dana sekolah, gitu kan bisa dipinjam. Intinya Pak, saya mau bertanya, apakah BF ini terdaftar di OJK?
Tentunya BAF itu terdaftar di OJK karena kita adalah perusahaan dengan ranking kelima di Indonesia kemarin itu ya pada saat itu. Untuk memang tidak dimungkiri yang pertama tertinggi itu ada di FIF, tapi kita tak mampu bersaing untuk hal itu. Karena kita udah OJK serta udah diawasin oleh Badan Keuangan itu, jadi kita semua prosedur strukturnya sebelum memulai pasti sudah diawasi oleh pemerintah ataupun pihak lainnya. Ada lagi? Saya mau bertanya, kalau BAF ini cara pembayarannya melalui apa saja? Kan sekarang udah era digital ya, semua bisa dibayar melalui banking, melalui Indomaret, Alfamart, ataupun juga bisa melalui kantor pos, ataupun juga bisa langsung ke kantor kita ataupun ke outlet yang ada di hadapan kita ini. Dari Shopee pun bisa, ataupun dari Tokopedia, terserah. Punya Shopee kan? Ya, Baiklah Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Semoga ilmunya bermanfaat ya Mbak ya. Iya Pak. Oke, sama-sama. Proses cepat, angsuran tepat. Halo semua, kami mahasiswa STIE Sultan Agung Pematang Siantar ingin menyampaikan informasi seputar lembaga keuangan bukan bank. Nah, di mana lembaga keuangan bukan bank di Indonesia itu terdapat 10. Yang pertama itu pasar uang, yang kedua pasar modal, yang ketiga penggadaian, yang keempat koperasi simpan pinjam, yang kelima dana pensiun, yang keenam perusahaan modal ventura, yang ketujuh itu perusahaan sewa guna usaha, yang ke-8 perusahaan asuransi, yang ke-9 anjak piutang, dan yang ke-10 fintech. Nah, di sini kami akan mengambil salah satu contoh lembaga sewa guna usaha leasing, yaitu Busan Auto Finance BAF di Pematang Siantar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tim saya, Nur Atika, Aprisila Trianing Tias, saya sendiri Nur Habibah, Tarisya, Andre Steven. Langsung saja kita akan membahas materinya. BAF pertama kali didirikan pada tahun 1997. Dalam periode awal hanya dikhususkan untuk pembiayaan sepeda motor jenis Yamaha. Kemudian dengan seiringnya waktu, pembayaran ini berkembang menjadi pembayaran multi-produk seperti mesin pertanian, mobil, dan juga pembayaran kembali syariah dan dana, dan juga sekarang sudah ada pembayaran untuk properti. Selanjutnya, visi dan misi dari perusahaan ini yaitu visinya menjadi perusahaan pembayaran terkemuka dan terpercaya bagi pelanggan, mitra usaha dan masyarakat, dengan misi memberikan layanan solusi keuangan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Adapun struktur organisasi dari perusahaan Auto Finance ini menggunakan struktur organisasi fungsional, di mana terdapat beberapa bagian-bagian dari perusahaan yang melakukan tugasnya masing-masing. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya adalah produk pendanaan Busan Auto Finance atau BAF. Yang pertama yang mereka fasilitasi adalah kredit kendaraan bermotor. Salah satu layanan kredit di Busan Auto Finance adalah fasilitas pinjaman atau pembiayaan motor. Sebagai perusahaan pembiayaan resmi untuk motor, BAF memberikan kemudahan untuk memiliki motor baru dengan proses cepat dan angsuran yang tepat. Yang kedua adalah pembiayaan mobil. Kamu dapat mengajukan pembiayaan pembelian mobil dari segala merek seperti Honda, Mitsubishi, Toyota, Daihatsu, Nissan, Datsun, Suzuki, Wuling, Hyundai secara online melalui website BAF. Waktu yang diperlukan lebih kurang 1 menit saja untuk pengajuan via online dan mengisi data lengkap dan memberi nomor handphone yang bisa dihubungi. Yang ketiga adalah pembiayaan elektronik dan perlengkapan rumah tangga. Sehari-hari pasti kita tidak lepas dengan yang namanya perlengkapan rumah tangga. Yang disediakan oleh BAF ini adalah seperti AC, kulkas, komputer, laptop, handphone, sofa, dan berbagai peralatan olahraga seperti sepeda dan lain-lainnya. Semua itu bisa kita dapati melalui pembiayaan dari BAF. Yang terakhir adalah BAF Dana Syariah. Kamu bisa mengajukan dana untuk usaha, dana untuk pendidikan, serta dana untuk keperluan lain dengan BAF Dana Syariah, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang memanfaatkan BPKB kendaraan atau mobil yang kamu miliki. Cara mengajukan kredit di Busan Auto Finance. Adapun syarat pengajuan kredit di Busan Auto Finance secara langsung, yang pertama, usia 21 sampai 60 tahun dan sudah berkeluarga. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga atau akte nikah. Yang ketiga, ada fotokopi PBB 2 tahun terakhir ataupun rekening listrik 6 bulan terakhir. Yang keempat, ada fotokopi KTP, SIM maupun paspor.
Nah, adapun cara pengajuan kredit Busan Auto Finance secara online, yang pertama, buka website resmi BAF di tab pengajuan. Yang kedua, isi semua formulir dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Yang ketiga, upload foto KTP. Yang keempat, centang persetujuan. Kemudian klik ajukan sekarang. Kemudian yang terakhir, pihak BAF akan menghubungi maksimal 2 kali 24 jam setelah kamu mengajukan secara online. Nah, selanjutnya adapun cara melakukan pembayaran di Busan Auto Finance. Saat ini Busan telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai retail, dan platform pembiayaan elektronik. Nah, untuk kamu yang ingin mengecek angsuran ataupun denda angsuran di BAF secara online tanpa perlu mendatangi kantor BAF, kamu hanya perlu cukup memastikan handphone kamu memiliki kuota yang cukup dan sinyal internet yang mendukung. Nah, untuk pengajuan pengecekan, kamu bisa lakukan lewat aplikasi BAF Online, kemudian website BAF Busan Auto Finance, ataupun melalui Shopee, Alfamidi, maupun Alfamart. Denda keterlambatan di Busan Auto Finance. Setelah mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari BAF, kamu tentu perlu menyadari adanya angsuran yang wajib dibayarkan. Namun apabila kamu telat bayar, siap-siap kena denda. Cara pembayaran di atas juga bisa kamu lakukan untuk mengetahui besaran denda yang harus dibayarkan. Besaran yang biasanya ditetapkan oleh leasing-leasing di Indonesia, termasuk Busan Auto Finance, adalah 0,5% dari nominal angsuran perharinya. Denda terhitung dari hari pertama terlambat membayar. Namun, melihat kemudahan dalam pembayaran, seharusnya keterlambatan pembayaran dapat dihindari. Selain itu, pembayaran kredit yang telat bisa membuat riwayat kreditmu jelek, sehingga lebih baik dihindari. Resiko jika telat bayar cicilan di BAF. Denda sebesar 0,5% dari jumlah angsuran telat Anda bayarkan. Surat peringatan apabila Anda menunggak selama 1-3 bulan. Kemudian, apabila dalam waktu 3-6 bulan Anda tidak membayar angsuran, maka pihak leasing berhak menarik motor Anda. Selanjutnya yaitu keunggulan BAF. Yang pertama, karyawan terbaik memiliki etos kerja tinggi, jujur, setia, disiplin dalam menyukai tantangan. Yang kedua itu penghargaan dari asosiasi perusahaan yang berturut-turut pada tahun 2014 sampai 2016. Yang ketiga itu memiliki sistem 3C. Yang keempat, menyediakan aplikasi mobile. Yang kelima, pelayanan cepat dan persyaratan mudah. Yang keenam, lebih dari 250 cabang BAF serta kurang lebih 9.000 karyawan tersebar di seluruh kota Indonesia.